Halo Tribuners, pencipta lagu Adibel Sahrul mengamuk dan marah besar kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait penginputan royalti kepada para penyanyi, musisi hingga pencipta lagu di genre musik dangdut. Adibel Sahrul mengakui dalam periode kali ini royalti yang ia terima turun 70% dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal itulah yang membuat Adibel Sahrul merasa murka dan juga sangat marah kepada LMKN hingga akhirnya ia menganggap LMKN tidak becus dalam bekerja untuk mengkolek royalti para pencipta lagu musik dangdut di Indonesia. Dan bahkan yang paling membuat Adibel Sahrul murka adalah ketika ia mengetahui jumlah royalti untuk para penyanyi dangdut di Indonesia hanya mencapai 25 juta saja. Bayangkan saja menurut Adibel, Rhoma Irama yang masih laris di Job of Air hingga karya-karyanya pun LMKN hanya menginput royalti untuk para penyanyi dangdut Indonesia sebesar 25 juta saja. Bahkan Rhoma Irama sampai menyumbangkan uang 100 juta untuk LMK yang menginput royalti dan membagikan royalti kepada para musisi dangdut sebesar 100 juta rupiah. Ia mempertanyakan kinerja LMKN selama ini dan ia juga kaget sampai akhirnya royalti yang ia dapatkan pada periode kali ini turun 70%. Berikut keterangan dari Adibel Sahrul. Sikapnya kan kemarin kan kita mendengar bahwa royalti di musik dangdut ini turun ya, artinya dari berapa miliar jadi cuma hanya 25 juta. Mungkin reaksi Kak Adibel dan Kak Mami Eri seperti apa sih mendengar kesedihan soal royalti? Oh, ini kayaknya Kak Eri dulu yang jawab dan saya melengkapi. Nah, Kak Eri seperti apa Kak Eri? Gimana Mami Eri? Silakan. Bingung lagi jawab soal royalti. Iya, memang ini menjadi keprihatinan kita semua, seniman, para seniman ya, terutama kalau aku mewakili penyanyi. Jadi memang entah somehow karena undang-undang diberlakukan belum sih? Tidak ada. Dalam kontroversi, Sedang dalam kontroversi, tapi apapun itu memang sangat perubahannya memang sangat signifikan. Dimana biasanya mungkin nilainya segini, biasanya seturun-turunnya segini, itu benar-benar segini. Jadi itu memang betul-betul yang sedang menjadi keprihatinan kita dan masih menjadi istilahnya sesuatu yang diperjuangkan gitu oleh baik tiap-tiap LMK gitu ya yang ada gitu. Tapi ya apapun itu mudah-mudahan karena bagaimanapun para seniman ini juga banyak memberikan kontribusi yang besar gitu ya untuk bangsa juga gitu. Jadi harusnya apa yang menjadi haknya para seniman yang mudah-mudahan bisa kembali secara adil dan merata gitu. Kalau aku harapannya begitu ya. kalau saya mungkin lebih simpel aja ya. Menurut saya hasil yang diperoleh tahun ini itu tidak masuk akal dan LMKN kerjanya nggak becus. Ya, menurut saya karena apa? Karena masa iya dangdut jadi jadi rendah sekali. Padahal kalau kita bicara oke, jenis musik lain juga besar, tapi dangdut di tahun ini dan di tahun lalu itu sangat besar di semua platform ya. Terus kemudian mereka bilang dangdut nggak ada yang dengar. Itu kerjanya gimana sih LMKN itu? Yang benar ya. Tolong pemerintah kalau memang nggak bisa kerja bubarkan aja. Iya, nggak lucu ya dibilangnya. Dan itu hanya 1%. Kesel saya, karena termasuk royalti saya turun. Berapa persen Kak Adibel turunnya? Tapi royalti itu gini, sebenarnya kalau royalti itu banyak. Ada royalti sebagai penyanyi, yang tadi 25 juta itu Ardi ya. Terus ada juga royalti dari WAMI, gitu ya. Secara keseluruhan sebenarnya masih oke. Yang saya terima dari komposer tuh oke. Yang dari penyanyi itu kurang ajar ya, gitu. Termasuk Kak Eri ya. Nggak sopan dari sekian banyak penyanyi, masa cuma 25 juta, lu kerjanya gimana sih? LMKN ya. Gitu nih, sebel nih, gregetan nih saya nih ya. Gitu maksudnya. Yang nggak mengenakan itu ketika keluar statement bahwa ya tadi seperti bilang bahwa dangdut itu dimarginalkan karena katanya hanya 1% di seluruh. Jadi terus gimana? Ya itu datanya dari mana? Nah, itu datanya dari mana? Main nggak? Lu ngurusin hak? Transparansinya kurang. Lu ngurusin gitu. hak kalian ngurusin hak kami, tapi kalian kayak nggak tahu apa-apa. That is the problem. Ya, ini aku agak keras ngomongnya kan udah bosan ngomongin ini. Ya nggak? Bosan kan? Kenapa? Karena kita udah seniman itu bayar pajaknya paling tertib loh. Kenapa? Karena kita begitu terima royalti udah langsung dipotong pajak. Pasti bayar pajak. Tapi kenapa
ini nggak masuk akal. Pajak yang kita bayar itu jauh lebih kecil daripada royalti yang kita terima. Nggak masuk akal. Kak Diba kan tadi bilang untuk penyanyi 25 juta itu untuk Eri Susan aja atau secara keseluruhan? Seluruh penyanyi dangdut yang bergabung di Ardi, Ya, termasuk Roma sementara Irama. di sendiri itu kan ada sekitar kurang lebih 300 sekian. Ya, ada Haji Roma Irama, Eri Susan, Ike Nurjana, Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi, 25 juta. Gak usah bicara kita ya, Roma Irama aja karyanya hanya ada satu, which is lagunya itu juga yang kita nggak pernah denger gitu loh. Ya. Nah itu sumbernya dari mana gitu. Pastikan tadi statement saya sampai ke LMKN ya. Gitu ya. Kak Diba, tapi Kerja yang benar. kalau untuk royalti komposer sendiri ada penurunan nggak sih di tahun ini? Iya. Berapa persen atau berapa jumlahnya gitu kalau kita boleh tahu? Saya biasanya ya Kalau tahun lalu berapa Kak Adibal? aku turunnya lumayan sih ya, misalnya dari 100% tahun ini mungkin sekitar cuma 30% aja. Jauh kan? 30%? Ya mungkin gini, memang kalau namanya karya itu kan dinamis ya. Ya, Ada ya. kadang-kadang lagu yang meledak, ada kadang-kadang yang sedang-sedang aja. Tapi kan kita mengamati tahun lalu 2024, 2025, 2026 saya tuh termasuk banyak banget mengeluarkan karya yang di sosial media juga ramai. Kita tahu ya, kan kita main sosial media. Tapi kemudian royaltinya anjlok seanjlok-anjloknya. Dan itu berlaku kepada semua komposer kayaknya, makanya pada ribut kan gitu. Kalau cuman berlaku ke perorangan atau sedikit pasti nggak terlalu rame. Ini sudah luar biasa kacau ininya sistemnya ya gitu. Jadi bahkan tetangga yang yang istilahnya menaungi apa lagu-lagu timur ya, ya. itu kan kurang viral gimana gitu, maksudnya itu viral luar biasa, tapi mereka justru mendapatkan jauh lebih kecil dibanding yang dangdut ini loh. Jadi itu benar-benar nggak paham lagi sih aku masih. Saya biasanya tuh yang berusaha untuk menjaga image saya yang sopan, elegan dan berkarakter baik gitu. Ini udah deh kali ini deh. Saya sampai ikutan aksi sama Mas Dani dan kawan-kawan ya. Saya sampai ikutan Garpu Tala ya untuk memperjuangkan ini. Karena apa? Karena sejatinya begitu perekonomian seniman itu hancur lebur, karyanya juga akan mengikuti. Gitu, dan kita kan hidup di ekosistem ini. Jadi memang saya walaupun mungkin kalau secara pribadi royalti masih lumayan bagus gitu, 30%-nya masih bagus lah gitu. Masih bagus lah ya gitu. Jadi tapi secara keseluruhan ini sangat merugikan industri musik secara industrinya maupun juga secara senimannya. Jadi memang ini tidak bisa dibiarkan, itu uang-uang itu pada kemana. Jangan lupa subscribe ya.